Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satria Tangwaiso dengan NIM C24012111078 dari kelompok 9 mata kuliah Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tingkat kematangan gonad. Nah, dari tingkat kematangan gonad ini, kita fokus terhadap dua aspek, yaitu TKG dan fekunditas. Nah, apa itu TKG? TKG atau kepanjangan dari tingkat kematangan gonad adalah suatu tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum ataupun sesudah ikan memijah. Kematangan gonad tidak sama setiap ikan karena memiliki perbedaan dan faktornya masing-masing. Ikan periode yang hidupnya lebih pendek itu cenderung akan lebih cepat mengalami kematangan gonad ketimbang ikan yang memiliki hidup yang lebih lama. Dari tingkat kematangan gonad sendiri itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara yang morfologi dan cara histologis. Untuk cara morfologi itu dapat dilihat dengan secara visual, digunakan ikan yang biasanya itu memiliki ukuran gonad yang besar. Dan untuk cara histologis itu pengamatan perkembangan gonadnya itu dapat dilakukan menggunakan melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Yang selanjutnya itu adalah fekunditas. Apa sih fekunditas itu? Fekunditas adalah jumlah telur masak ataupun telur yang sudah terbuahi sebelum dikeluarkan pada saat akan memijah. Dan fekunditas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fekunditas nisbi dan fekunditas total. Fekunditas nisbi itu adalah jumlah telur persatuan berat ataupun panjang. Sedangkan fekunditas total adalah fekunditas yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai ikan tersebut melakukan reproduksi yang terakhir dan sampai mati. Dan pada fekunditas ikan perairan air tawar itu jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan air laut yang bermigrasi. Itu dikarenakan pada ikan air tawar memiliki kebiasaan yang berbeda dengan ikan air laut. Dan untuk pada percobaan kali ini ada beberapa alat yang kami gunakan untuk menguji TKG dan fekunditas, yaitu diantaranya itu adalah alat bedah, terus kemudian ada cawan Petri, dan setelah itu ada konter atau alat hitung. Dan untuk dalam perhitungan fekunditas sendiri itu kita menggunakan ada 3 metode. Yang pertama itu adalah metode gravimetri, metode volumetri, dan yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Nah, apa sih dari metode-metode ini tersebut? Yang pertama, metode kerja gravimetri, yaitu hal yang pertama dilakukan adalah menimbang bobot gonad total dalam gram, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian dari gonad tersebut, lalu timbang gonad contoh menggunakan timbangan dengan satuan gram, lalu menghitung jumlah telur yang ada pada gonad tersebut. Terus yang kedua ada metode kerja volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volume dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Jadi nanti gelas ukur akan diisi oleh aquades, kemudian akan dimasukkan gonadnya, otomatis volume air akan meningkat. Nah, itu kita cari selisihnya yang awal sampai yang akhir. Terus kemudian ambil gonad tersebut sebagai contoh, lalu ukur kembali gonad tersebut, kemudian setelah itu kita hitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Dan yang terakhir sekaligus menjadi fokus
utama pada penelitian saya sendiri itu menggunakan metode, kerja gabungan. Jadi pada metode kerja gabungan ini hal yang pertama yang kita lakukan adalah ambil gonad dari kotak sampel, kemudian lap sampai kering. Nah, tujuan apa dilap? Tujuan dilap itu agar nantinya itu, cairan bekas dari formalin tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Setelah dilap sampai kering, kemudian gonad tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian anterior, middle, dan posterior. Nah, setelah dibagi menjadi itu kita timbang satu persatu bagian tersebut, kemudian hasil timbangan tersebut ditotal dan kita dapat mengetahui itu untuk nilai G. Kemudian setelah ditimbang, masukkan kembali sampel telur, kemudian masuk ke cawan Petri, lalu ditambahkan air sebanyak 10 ml, kemudian campurkan telur tersebut dengan air, diaduk sampai benar-benar telur tersebut itu buyar agar kita dapat mudah untuk mengambil sampel telur tersebut dan untuk menghitungnya. Kemudian ambil contoh sampel telur menggunakan pipet. Pipet diambil, terus kemudian taruh di cawan Petri yang bersih, lalu tuang sebanyak 1 mili ataupun sejumlah 20 tetes sampel telur, kemudian hitung. Nah, untuk hal ini dilakukan ke setiap bagian anterior, middle, dan posterior. Setelah itu, dari jumlah tersebut kita dapat mengetahui sigma X-nya. Dan untuk rumus fekunditas pada metode gabungan sendiri yaitu F atau fekunditas sama dengan G atau jumlah total berat bagian gonad yang telah dipotong dikali V atau volume air pelarut yang kita gunakan adalah Aqua D sebanyak 10 mili dan dikali X. X ini adalah jumlah total telur yang sudah kita hitung dan dibagi dengan Q yaitu berat awal total gonad. Cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.